Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan jasmani dan rohani senantiasa diberikan kepada kita semua, amin. Kisah waliullah dan wabah penyakit. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wali. Ia memiliki kelebihan, antara lain, bisa melihat dan berbicara dengan sesuatu yang tak tampak mata manusia biasa. Orang soleh itu kemudian bertemu dengan rombongan wabah penyakit yang sedang menuju suatu tempat. Sang wali pun bertanya kepada mereka, "Kalian wabah penyakit akan kemana?" "Kami sedang bergerak menuju Damaskus. Kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada umat manusia di kota itu dengan cara menjangkiti mereka," jawab wabah. "Akan berapa lama kalian di sana?" tanya wali itu. 2 tahun. "Berapa banyak yang akan sakit dan meninggal?" 1000 orang, jawab wabah sambil berlalu meninggalkannya. Selang beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar. Penduduk Damaskus panik lantaran kedatangan wabah. Di antara mereka, ada yang terpapar dan jatuh sakit. Tak sedikit pula yang meninggal dunia. 2 tahun kemudian, waliullah itu kembali berjumpa dengan gerombolan wabah yang sama. Ia pun menanyakan tentang bagaimana sebaran penyakit yang mereka tularkan di kota Damaskus. Selain itu, ia juga hendak meminta penjelasan, berapa dari penduduk kota tersebut yang sakit dan wafat. Para wabah pun menjawab, jumlah orang yang meninggal karena penyakit sebanyak 50.000 orang. Sang wali pun tercengang. Ia merasa heran karena jumlah korban jiwa ternyata jauh lebih banyak daripada keterangan awal yang mereka sampaikan sebelumnya, yakni 1000 orang. "Ya benar," kata wabah, "jumlah yang meninggal karena penyakit itu 1000 orang. Namun, puluhan ribu orang lainnya itu wafat karena ketakutan melihat penyakit. Mereka takut berlebihan saat melihat orang sakit, orang mati, sehingga hati mereka jatuh pada kepanikan. Akhirnya, mereka pun meninggal dunia," kata wabah menuturkan nasib 49.000 orang yang gugur di Damaskus. Kisah tentang wali dan wabah itu termaktub dalam kitab Hilyat al-Auliya wa Tabakat al-Asfiya. Itu merupakan karya masyhur dari Abu Nuaim al-Asfahani, wafat 1038 Masehi. Kitab itu terdiri atas 8 jilid. Isinya mengulas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan dilengkapi dengan silsilah sanad yang panjang sampai kepada beliau SAW. Demikian pula, Al-Asfahani dalam karangannya itu juga menceritakan kisah-kisah para sahabat Nabi SAW, orang-orang dari generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, serta salik, ahli tasawuf, dan ibadah. Dalam kitab ini, Abu Nuaim menulis ensiklopedi para wali dan sufi sejak masa sahabat hingga masa kontemporer ketika dirinya hidup. Hilyat al-Auliya ditulisnya dengan dorongan ingin memberikan pencerahan kepada umat. Sebab, pada zaman itu banyak pendusta yang secara terang-terangan mengaku diri sebagai wali Allah. Padahal, mereka hanya ingin popularitas di tengah masyarakat, demi meraup keuntungan material. Bahwa ada sekelompok orang fasik, jahat, penghalal segala sesuatu, dan pengikut paham hulul yang kafir. Mereka menisbatkan diri pada ahli ilmu, kebajikan, ketakwaan, dan menggunakan simbol-simbol kemuliaan mereka sampai masyarakat awam tertipu penampilan mereka, tulis Abu Nuaim dalam kitab tersebut. Hingga era modern pun, kitab tersebut tetap menjadi salah satu rujukan tentang makna kebijaksanaan dalam ajaran Islam. Secara khusus, kisah perjumpaan antara waliullah dan wabah di atas kerap menjadi bahan renungan. Apalagi, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Helmi Faisal Zaini dalam diskusi daring pada awal April lalu, hikayat tersebut mengandung hikmah yang besar. Dia mengatakan, kisah itu mengajarkan kepada manusia agar tidak terlalu takut dan panik di tengah situasi wabah. Sebab, kepanikan justru dapat semakin membahayakan kesehatan diri masing-masing. Lebih lanjut, ia menjelaskan, hal senada juga sudah disampaikan seorang sarjana muslim era klasik yang pakar ilmu kedokteran, Ibnu Sina. Sosok yang dikenal dunia barat sebagai Avicenna itu menegaskan, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Sementara itu, ketenangan adalah separuh obat, sedangkan kesabaran adalah awal dari kesembuhan total. Tinggalkan kepanikan, tetapi jangan luput dari berikhtiar. Sebab, dalam ajaran Islam wabah memang berasal dari Allah Ta'ala, sebagaimana setiap peristiwa di langit dan bumi miliknya. Akan tetapi, wabah yang menimpa orang-orang yang beriman dapat diartikan sebagai rahmat atau kebaikan. Hal itu terjadi bila seorang mukmin telah berusaha berlindung dari buruknya wabah.
Upaya itu diiringi dengan penuh tawakal, kesabaran, dan harapan akan memperoleh ridho-Nya. Bagi mukminin yang gugur lantaran terkena wabah, ganjaran baginya adalah syahid. Statusnya seperti orang-orang yang wafat dalam perjuangan atau jihad fisabilillah. Semoga kita semua dapat melalui pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Dikutip dari Republika, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jika bermanfaat jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.